Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ghafur. Al-afuwir ru'ufis syakur. Alladhi waffaqa man sya'a min ibadihi litahsilil makasibi wal ajur. Waja'ala syaglahum bitahqiqil imani wal amalis salih. Yarjuna tijaratan lan tabur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, para pemirsa Sahih Dakwah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pertama, kita ingin mengambil fawaid dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah Allah memuji dirinya dalam ayat ini. Asra bi'abdihi laylan. Ingat kata kuncinya, yang telah memberikan jalanan atau yang telah memperjalankan abdan, satu hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari, ya, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Allah mengatakan dalam ayat ini lailan, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa hanya satu malam. Ternyata kalau kita telusuri tentang jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini betul-betul sangat jauh. Dan ya, sebenarnya tidak masuk di akal, bisa satu hari, bisa satu malam sampai di Masjidil Aqsa. Dan ternyata ketika kita lihat, ya, di penelitian-penelitian mereka, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sekitar 757 mil. 775 mil kalau tidak salah yang kami tadi baca. Itu tidak bisa sebenarnya satu malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, lailan minal masjidil haram. Satu malam saja, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, itu betul-betul ada. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Alladzi barakna haulahu. Ya, yang diberkahi di sekelilingnya. Para ulama kita mengatakan, kalau Allah mengatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, haulahu di sini katahu linuriyahu min ayatina, haulahu di sini katahu dhamirhu, itu kembali kepada Masjidil Aqsa. Dan di mana tempatnya Masjidil Aqsa? Di daerah Syam, ya, di Palestina. Haulahu, Allah Subhanahu wa taala memberkahi di sekitar dari Masjidil Aqsa, termasuk Palestina. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, sungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan rasa cinta di dalam hati kita semua untuk senantiasa peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Saudara-saudara muslim kita yang lainnya.
Dan kita berharap kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar Al-Quds dan telah syahid, telah dibunuh oleh kaum-kaum kufar. Ya, kita berharap mereka syahid, mereka termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita semua, ikhwas sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah saudaranya, kita adalah umat muslim yang kata Allah, mu'minu innamal mu'minu ikhwah, innamal mu'minu ikhwatun, ya. Sungguhnya kalian adalah orang-orang beriman, adalah orang-orang yang saling bersaudara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Palestina hari ini belum merasakan apa-apa yang kita telah lakukan untuk mereka. Sudah puluhan tahun mereka dijajah, sudah puluhan tahun mereka disiksa oleh kaum Zionis Israel, la'natullah alaihim, untuk mereka mengambil Al-Quds yang suci ini. Dikatakan Al-Quds itu at-tahar, itu suci. Al-Quds bermakna suci. Mereka ingin mengambil tanah kiblat pertama kaum muslimin. Mereka berusaha untuk mengambil tanah suci Al-Quds. Ya, kaum Yahudi. Bahkan mereka, kaum Yahudi laknatullahi alaihim, mereka menyuruh rakyat Palestina, kaum muslimin yang berada di Palestina dan sekitarnya untuk keluar dari tempat itu. Kemudian apa? Untuk mengambil Al-Aqsa, untuk mengambil Al-Quds. Namun saudara kita di Palestina, tidak semudah itu mereka dikeluarkan. Harus ada perjuangan untuk mereka mengalahkan mereka. Dan tidak mungkin mereka akan keluar dari tanah yang suci ini. Karena kalau mereka keluar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menjaga Al-Quds? Siapa yang akan menjaga tanah kiblat kiblat pertama kaum muslimin? Siapa yang akan menjaga? Maka mereka lah yang akan menjaganya. Mereka rela, ya, tubuhnya dibombardir dengan bom, dilukai, dicelakai demi untuk menjaga Al-Aqsa. Tanggal 7 Oktober kita mengetahui peristiwa tentang pengeboman di daerah kaum Zionis Israel tersebut. Ceritanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah salah satu bentuk kemuliaan Al-Qur'an. Tentara-tentara Hamas, tentara-tentara yang membela Al-Quds, menjaga Al-Quds, sebelum menyerang Israel ini, keesokan harinya di tanggal 7 Oktober, di malam hari, ya, di malam harinya mereka tidak beristirahat. Sebagaimana yang kita ketahui kalau kita mau berperang, atau mungkin jangan berperang, kita mau safar misalnya, biasanya kita menyediakan, ya, diri kita ini, jiwa kita ini supaya kuat keesokan harinya. Bahkan puasa ada sahurnya, ya, untuk agar diri kita ini bisa kuat untuk berpuasa keesokan harinya. Namun, ya, apa yang dilakukan tentara-tentara yang Masya Allah, yang Subhanallah, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, mereka tidak menyediakan senjatanya dan seterusnya. Apa yang dilakukan para pemirsa? Mereka mengkhatamkan Al-Quran. Karena bagi mereka kunci kemenangan ada di dalam Al-Quran. Kunci kemenangan mereka, kunci kesuksesan mereka ada di Al-Quran. Mereka harus jaga Al-Quran tersebut. Sehingga ketika dia ingin berperang, bukan senjata yang dia harapkan, namun yang mereka gunakan, mereka pegang adalah Al-Quran. Bahkan mungkin kita telah ketahui beredar video mereka melakukan halaqah Al-Quraniyah, ya, halaqah Al-Quran, majelis-majelis Al-Quran
untuk mereka gunakan, ya, memurojaah hafalan mereka, menguatkan hafalan mereka, agar hafalan tersebut, agar Al-Quran tersebut digunakan ketika apa? Ketika berperang. Makanya salah satu fadail, ya, ketika kita bersama dengan Al-Quran, hidup, ya, tentram bersama dengan Al-Quran. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentara-tentara atau orang-orang yang membenci Islam, terutama Al-Quds dan seterusnya, kita ketahui bahwa ulama-ulama, bahkan Ahlul Quran, biasanya kita jadikan sandaran itu di Palestina, ya, di tanah Al-Quds. Ya, begitu banyak halaqah Al-Quran, begitu banyak majelis-majelis Al-Quran bersama para ulama-ulama yang memang berkompeten dengan Al-Quran. Maka tentara-tentara Israel mengetahui hal ini, bahwa ada ada halaqah Quran yang dilakukan, yang diterapkan, jadi yang diterapkan di sekitar Palestina atau di sekitar tanah Al-Quds. Maka tujuan mereka menyerang Palestina ala wahwa ingin mematikan para qori kita, para qurra, para huffaz. Sebagaimana kita dzakarna fil bidayah, kita jelaskan di awal tadi bahwa bagi mereka senjata mereka adalah Al-Quran. Ya, ketika jiwanya telah dimasuki dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi senjata untuk mereka. Maka orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi, tentaranya dan seterusnya, mereka ingin memerangi orang-orang yang mendekat dengan Al-Quran. Seperti yang kita jelaskan tadi, orang-orang huffaz, mereka ingin dibunuh oleh mereka. Mengapa? Mengapa, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena yang mereka hafal itu bukan buku yang kita baca, ya. Bukan sembarangan kitab yang mereka hafalkan. Tapi yang mereka hafalkan adalah Al-Quran, kalamullah, mu'jizah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bagi mereka itu adalah salah satu hal yang dapat yang memundurkan mereka dari peperangan, ya, Al-Quran. Maka Al-Quran mereka memusuhi sehingga ingin menghancurkan, karena mereka yang senantiasa, ya, mengucapkan Al-Quran ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran beratus-ratus ayatnya tentang sifat-sifat orang Yahudi, tentang sifat orang-orang Nasrani, tentang sifat orang-orang yang ingkar terhadap syariatnya. Maka orang-orang Israel ingin semua melanggar hal itu. Mereka tidak percaya dengan itu, sehingga mereka ingin membunuh mereka para huffaz. Kemudian, apa tugas kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa tugas kita sebagai kaum muslimin yang tidak berada di Palestina? Apakah kita tinggal diam? Maka kita katakan diam bukan menjadi solusi. Kita pernah mungkin mendengarkan statement dari orang-orang yang seperti itu, bahwa Palestina itu bukan bagian kami. Palestina itu bukan urusan kami. Palestina ya Palestina, kami adalah kami, ya. Jangan lagi ikut dengan mereka, ikut mengurusi urusan mereka, sedangkan negaramu sendiri belum beres. Kita pernah mungkin mendengarkan statement ini kalau tidak salah, ya. Maka kita katakan, sifat muslim tidak seperti itu. Ya, kriteria seorang muslim tidak seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muslim itu, seorang muslim ibarat satu tubuh. Ketika ada yang sakit, maka mereka merasakan kesakitan. Ya, kalau kita lihat ikhwas sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di YouTube
atau di media sosial yang lainnya tentang mereka-mereka yang dibunuh oleh kaum Zionis Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Mereka membunuh wanita, padahal wanita dalam Islam mereka sangat dimuliakan. Mereka membunuh para orang-orang tua. Mereka membunuh para ulama, ya, dan menjadikannya seperti sebuah sampah yang dibuang di sebuah tempat, di sebuah lubang. Saya tadi melihat satu video yang dimana video itu dikumpulkan para mayit-mayit dari saudara-saudara kita di Palestina, khususnya anak-anak. Mereka ditimbun seperti sampah kemudian disolatkan. Coba kita bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya satu kain kafan itu, satu orang, satu mayit yang ada di dalam mobil tersebut, di tempat tersebut ada adik kita, ada kakak kita, ada ibu kita, maka tidak akan ada yang terjadi seperti ini. Kita akan peduli dengan mereka. Kita akan pasti menangis, meminta mereka datang, atau bahkan mungkin kita ambil mereka. Maka harus ini kita tanamkan para pemirsa. Apa yang akan terjadi misalnya kalau semua itu terjadi pada saya, pada saudara saya, pada orang tua saya, pada orang yang saya sayangi? Itu yang harus kita pikir, bukan ya itulah urusan mereka. Ya Israel, Palestina, Al-Quds. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, berarti keislamannya, kemuslimannya patut dipertanyakan. Karena kalau itu saja tidak menjadi barometer mereka untuk kalau itu tidak dijadikan prinsip kita sebagai seorang muslim, ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keislaman kita perlu ditanyakan. Ya. Dan Al-Quds dan secara umum mereka adalah tempat-tempat yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini harus kita jaga. Ya, tanah ini, tempat ini adalah tempat akhir zaman. Ya, tempat di mana kita nanti akan sujud, kita akan sholat, kita akan ruku, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Sehingga kalau kita diam, para pemirsa, kalau kita acuh tak acuh, tidak peduli dengan mereka, maka bagaimana nasib Al-Quds, bagaimana nasib Al-Aqsa? Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, banyak mengatakan ya, ada Allah yang menolong mereka, ada Allah yang akan membantu mereka. Kita ya duduk-duduk saja di sini. Ya. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka kita termasuk sifat-sifat orang Yahudi. Sebagaimana Nabi Musa ingin mengikuti peperangan. Apa orang-orang Yahudi mengatakan, apa orang-orang kufar mengatakan, idhab anta faqatil innaha huna qa'idun. Ya wahai Musa dan seterusnya, pergilah engkau, berperanglah engkau, innaha huna qa'idun. Sesungguhnya kami di sini akan duduk menunggu kedatanganmu. Itu sifat-sifat orang Yahudi. Maka kita jangan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita punya media sosial, kita punya handphone semua. Kita punya harta, ya. Kita punya banyak yang kita punya dan bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Minimal kalau kita tidak bisa berjuang di sana, maka doa kita, ya, doa kita yang menjadi senjata untuk mereka. Ya, kita kunut nazilah, kita mendoakan mereka. Minimal kita di media sosial berikan hashtag, berikan dukungan kepada mereka bahwa ternyata orang-orang di luar sana membantu kami. Dan seperti itulah, kami jelaskan kan, seperti itulah keadaan sifat seorang muslim. Wajib baginya untuk memperhatikan
sekitarnya. Bukan hanya melihat dirinya sendiri, tapi melihat saudara-saudaranya. Bagaimana kalau misalnya kita di sana, orang tua kita di sana, bapak kita misalnya di sana, maka pasti kita tidak akan diam ya. Kita tidak akan diam pastinya. Kita akan berusaha bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang bertanya, ini salah satu hal yang biasa ditanyakan oleh para ulama-ulama, bagaimana kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa saya tidak mau berjihad di Palestina, saya tidak ingin berjihad untuk Al-Aqsa misalnya, karena saya takut kalau sudah itu kiamat akan terjadi. Ya, kiamat akan terjadi dan seterusnya. Maka kita katakan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Sesungguhnya ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat. Maka Nabi SAW menjawab kepadanya, qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Itu adalah ilmu Allah, saya tidak tahu, ini perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tidak diturunkan dalam ayat, jawabannya tidak ada. Tidak ada wahyu tentang kabar hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, detik ini, tidak ada. Tidak dijelaskan. Tapi apa kata Nabi SAW di dalam ayat tersebut? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Akan tetapi apa yang engkau siapkan, ya, apa bekalmu untuk itu? Boleh jadi dia sudah dekat. Maka jawabannya apa yang telah engkau siapkan untuk itu? Jawabannya, kita membela Palestina, kita membela tanah yang suci, Al-Quds. Itu jawabannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menjaga Al-Quds dan membela mereka, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai kaum muslimin tidak pernah putus untuk mendoakan mereka. Ya, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, maka kita berdoa untuk mereka, kita membela mereka dengan doa-doa yang kita hafalkan, ya, untuk diberikan kepada mereka. Baik. Selanjutnya, ya, ayyuhal ikhwah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga ini menjelaskan tentang sebuah hadis yang pernah dibahas oleh salah satu ustadz kita, guru kita, tentang At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah yaitu berada di atas pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya, karena dia di atas kebenaran. Ya, mereka di atas kebenaran. Kemudian sifat-sifat mereka, ya, berada di 4 sifat. Yang pertama, la tazalu ta'ifatan, senantiasa ada kelompok, yang bermakna senantiasa ada terus-menerus. Zahirin 'alal haqqi, kelompok ini selalu ada di setiap zaman atau di akhir zaman. Zahirina 'alal haqq, namun mereka selalu berada di atas kemenangan, kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, dan tidak merugikan orang-orang yang mencela, menghina dan menyelisihi mereka, bermakna membuat kemarahan ahli bid'ah dan kafir. Kullaha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, bermakna keselamatan dari neraka. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka komitmen terhadap Islam,
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaumil qiyamah, sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan ini merupakan sifat yang sangat agung, telah dijelaskan oleh ahli ilmu, karena terdapat padanya mukjizat yang sangat jelas yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa terjadinya apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimasukkan Ta'ifah al-Mansur adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka senantiasa menang pada masanya sampai sekarang, dari mulai timbulnya kebid'ahan dengan aneka ragam bentuk dan jelas jenis-jenisnya seperti Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan yang lainnya, namun belum ada seorang pun dari mereka, bahkan setiap kali mereka menyalakan api peperangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka memadamkannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pujian dan karunia-Nya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para pemirsa bertanya, apa hubungannya dengan materi kita ini? Diam itu bukan pilihan kita, ya, bukan pilihan yang terbaik. Atau apa hubungannya dengan Palestina? Maka kita sampaikan bahwa kita berharap semoga yang dimaksudkan di dalam sini, di dalam hadis ini, di dalam kaidah ini, mereka yang berada di Palestina dan mereka yang senantiasa menjaga kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap seperti itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apa yang harus kita lakukan terhadap kaum-kaum Yahudi, dan apa bentuk yang bisa kita lakukan untuk mendukung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pertama, senjata seorang muslim, ya, adalah mendoakan mereka, senantiasa bermunajat untuk mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka, dan mendoakan berharap untuk semuanya yang meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai seorang yang syahid. Ya, karena orang-orang yang syahid, ya, ada 70 orang yang dia akan ambil, semoga kita termasuk dari 70 orang tersebut. Kenapa? Karena kita senantiasa mendoakan mereka. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana yang telah datang dari fatwa Majelis Ulama Indonesia kita, dan kita berterima kasih kepada mereka, yaitu perintah, ya, haram lagi untuk, setelah diharamkan untuk menggunakan produk-produk Israel, yang memboikot semuanya, jangan kita konsumsi, jangan kita beli, jangan kita berikan kepada orang lain, tapi kita memang boikot. Kita memboikot mereka. Kemudian yang ketiga, kita punya digital semua, kita punya handphone, kita punya media sosial, maka sebarkan berita-berita tentang Palestina, berita kemenangan, berita kebebasan tentang Al-Quds ini, ya, karena kita akan insya Allah nantinya akan bisa membersamai saudara-saudara kita di Palestina, di Al-Quds, ya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, ya, kami Ketua Shahih Dakwah Sunnah, insya Allah sebagaimana informasi yang telah beredar di teman-teman sekalian, bahwa insya Allah event kita di tanggal 25 November, ya, sebenarnya ini hanya materi pembuka saja, ya, kegiatan event, supaya kita punya gambaran, oh ternyata Palestina seperti ini, Al-Quds seperti ini, seterusnya. Maka kami sampaikan, jangan lupa tanggal 25 November 2023 hari Sabtu pukul 15.00, ya, kita patokannya ba'da asar, setelah salat asar kita akan kegiatan di Bikin Pahmol. Ingat, kegiatan ini gratis tanpa bayar, tapi jangan lupa untuk registrasi di link yang telah kita sediakan di bio Instagram @Shahih Dakwah Sunnah. Dan jangan lupa ajak teman-teman kita, ajak kerabat kita, ajak keluarga kita. Betul-betul kita adalah orang-orang yang senantiasa bersama Palestina, dan orang-orang yang senantiasa bersama orang-orang yang menyucikan Al-Quds, Al-Aqsa dari kaum-kaum Zionis Israel la'natullahi alaihim. Terakhir kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina,
dan Al-Quds dan seterusnya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin الذين قتلوا إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل زمان ومكان اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.